seperti apa sih, mungkin seperti pecinta Kaget sepak juga. bola juga. Kalau pribadi sih Kaget nggak Bang? kaget. Hah? Gitu. Kalau pribadi sih kaget. Cuman kalau saya, karena saya ngebelanya timnasnya. Jadi apapun yang dilakukan untuk timnas pasti saya dukung. Walaupun dalam hati kok udah mepet-mepet sih gitu, mepet-mepet banget gitu kan. Oke, udahlah. Ya mudah-mudahan nanti udah fix siapa jadinya. Katanya dengar-dengar Tapi udah fix. Oh katanya udah pasti. Ya mudah-mudahan nanti yang gantiin buat mental ya. Tahu sendiri ya. Soalnya langsung penentuan. Tiga lawan itu penentuan banget. Australia. Kok Bahrain sama Cina ya. Bahrain sama Cina. Itu penentuan banget. Mudah-mudahan langsung klop, langsung ngerti cara bermain. Mudah-mudahan itu. Soalnya satu Indonesia nih ya, lawannya bahaya juga. Mudah-mudahan. Menurut saya sih resiko besar. Tapi kalau Mr. Eric menurut dia bisa nih, kita ngikutin aja. Kalau menurut Bang Eza sendiri penggantinya ini standarnya kualitasnya. Wah, kita jangan mikirin kualitas dulu ya, mikirin gimana pemain nyetel sama dia. Karena kan mereka bawa satu tim pasti kan. Head coach-nya kan yang diganti kan, STY-nya kan. Berarti kan bawa satu tim. Nah, itu harus nyetel dulu tuh. Harus chemistry-nya gimana sama pelatih. Strateginya gimana kan, itu yang harus diuber dalam waktu berapa bulan? 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Ya mudah-mudahan kita doain aja buat teman-teman di Indonesia, kita doakan aja. Main di kandang 2 kali ya? Bahrain sama Cina ya? Bahrain sama Cina. melihat sepak terjang STY selama 4 tahun mungkin gitu, Indonesia seperti apa sih Bang mungkin melihatnya? Gini, contohnya gini ya. Ridho ngomong sendiri kalau dia tahu makanan bergizi itu pas di STY. Coba lihat di podcast siapa ya. Nah, dia ngomong sendiri bahwa tahu makanan ini bergizi, ini buat ini, buat otot segala macam diajarin itu zaman STY. Jadi ya itu contohnya doang. Jadi si pemain kita ngerti cara ngembangin muscle apa gitu kan, berarti yang ngebangun STY itu ngebangun dari minus menurut saya ya. Karena saya suka banget bola. Sepengetahuan saya sih baru masuk sampai wilayah ini sih sekarang. Babak ini ya, maksudnya ya ke fase ini gitu. Iya sih kayaknya ya. Sepengetahuan saya sih belum pernah dari zaman dulu ya. Sempat emosi nggak sih tadi mungkin melihat PSSI hari ini langsung keputusan 2025? Kaget berita Pak, baru. jam 12 kan tuh nongol. Terus di grup ini nih, grup recet ini, grup teman-teman bola. Hah? Masa sih buka sosok ini bener? Kenapa ya? Ya cukup ini sih di highlight sama Pak Erik itu komunikasi ya. Iya ya. Di highlightnya itu ya, komunikasi sama as leadernya ya. Ya nggak tahu sih, mungkin mereka dia yang tahu ya. Kaget banget. Kok mepet banget, serem banget gitu kan. Kita jadi khawatir nggak sih dengan pergantian? Kalau ngomong khawatir ya, banget Mbak. Karena kalau pemain masih bisa diganti. Kalau head coach, menurut saya ya, itu ya taktik strategi ini kan ada di pala dia gitu. Itu harus diterapkan sama yang Tapi berkuasa. dampaknya juga ke anaknya STY kecewa tuh, bahkan Indonesia bakal kecewa dengan mengambil keputusan Dia ini. ngancem Dia buat gitu. di chat di PSSI grupnya, di Instagramnya PSSI. Indonesia bakal menyesal. Bakal menyesal. Ya dia harus tahu lah pekerjaan bapaknya apa dia harus. Ya kan banyak, bukan di Indonesia juga banyak yang baru jalan berapa hari dipecat juga ada. Maksudnya harusnya sih dia tahu, mungkin udah saking cintanya kali ya, dia orang Indonesia cinta banget sama bapaknya, dia into banget gitu, ini banget, tiba-tiba mudah-mudahan Doanya buat timnas ya. wah doanya harus menang Mbak, nggak ada dua macam-macam Semangat. semangatnya harus menang bos. Harus menang, udah itu doang, menang. Mau gimana caranya, mau pelatihnya baru, mau AP-nya baru, tukang urutnya baru, menang aja lo, udah menang. Harus menang abis kalau enggak, maksudnya serem, euforianya lagi tinggi banget, Indonesia lagi tinggi banget, harus menang. Terakhir nih Bang, mungkin warganet juga netizen seluruh Indonesia juga beberapa sedih karena Iya STY pasti, karena memang ngebangunnya dari minus. Si Opa itu ngebangunnya dari, ya itu yang tadi saya bilang,
contoh yang bener-bener dari yang di dalamnya. Rido tuh dari umur 19 kan sama dia, sama STI itu dari umur, kalau nggak salah ya, dari umur 19. Jadi dia baru tahu makanan apa yang harus gini kan. Coba nonton di podcast. Berarti kan dibangun banget sama STI. Ya mudah-mudahan STI dari minus sampai 7, pelatih selanjutnya 8, 9, 10, 11. Amin. Siap, makasih. Kualitas dari STI lah itu. Tapi ngelihat merekrut pelatih dari timnas dari Belanda, mudah-mudahan itu dia menyatu tuh dari sistem komunikasinya, ngobrolnya. Kan semua kan timnas kita kan terutama kan naturalisasinya kan Belanda juga gitu kan. Hampir 85% ya gitu. Timnas. Tapi dampaknya juga ini kan, anaknya Sintayong juga maksudnya kecewa dengan keputusan ini, sampai dia juga buat komentar Indonesia bakal menyesal dengan keputusan ini. Semua tim seluruh masyarakat Indonesia gue bilang sih agak sedikit kecewa gitu dengan keputusan itu. Tapi mau gimana? Ya kan PSSI kan mau kan timnas kita kan makin maju. Nah, mungkin dengan pergantian itu, dengan pergantian yang baru, pelatih yang baru, mungkin ya timnas kita kan makin jaya gitu. Kita kan doain gitu. Kan mesti ada udara segar nih di tahun 2025, harus ada yang luar biasa nih ya. Butuh waktu kan sebulan setengah lagi, Februari kan kita akan melawan Australia kalau nggak salah. Australia. Nah, ini kita lihatlah seperti apa nih pelatih baru kita. Apalagi melihat postingan anaknya STY sendiri, katanya sedih bahwa nanti Indonesia menyesal pecat STY. Seperti apa sih ungkapan anak begitu sedih? Ya itu kan luapan kekesalan aja sih, karena kan bapaknya kan tidak untuk melatih timnas lagi. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kita lihat aja jam terbang yang pelatih baru seperti apa, ya nggak? Mudah-mudahan bisa melebihi 2 kali lipat, 3 kali lipat dari yang sebelumnya gitu kan. Maunya kita. Optimis nggak kan Indonesia bakal lebih jaya lagi di 2025 dan tahun depan dengan yang baru? Mudah-mudahan ya, tapi belum tahu. Gue juga belum tahu nih sekali berapa nih si Patrick Kluivert melatih timnas kita. Yang gue tahu ya dia penyerang Belanda aja udah sejak zaman jayanya dia gitu. Lihat, mudah-mudahan sejak di tangan dia nih bisa lah ya. Mudah-mudahan aja. Kalau nggak bisa ya jangan lama-lama, setengah bulan kalau dia nggak kompeten udah langsung cari yang baru gitu kan. Menurut aku sih gitu. Percuma bayar mahal-mahal PSSI buat apa kalau misalkan nggak bisa memajukan timnas kita, bener gak? Yang sekualitas STI lah minimal segitu. Kalau bisa melebihi dari STI kualitasnya gitu kan. Kita kan maunya timnas kita kan jaya di Piala Dunia, men. First time nih. Jaya masa kemasan kita tahun ini 2025. Ya yang pasti kaget gitu, karena menurut saya tidak ada kesalahan coach STY yang besar gitu. Kita tahu juga Piala AFF kan memang mau ngasih jam terbang buat pemain muda gitu, itu bukan target kita. Justru kita fokus ke buat pra Piala Dunia. Ini kayak kalau menurut saya pribadi, saya nggak tahu lah yang di dalam federasi itu ada apa, segala macam ada apa, tapi mungkin kalau menurut saya pribadi ini bukan keputusan Pak Erik aja sih. Karena menurut saya kalau Pak Erik kayaknya nggak mungkin deh kita di tengah-tengah perang yang hampir mungkin kita menangin, tiba-tiba kita ganti jenderal. Terus yang lagi perang nih apa pemain-pemainnya atau itunya kan bingung juga kita harus ngapain gitu. Sampai kalau lihat dari story-storynya pemain-pemain juga, Marcelino bilang gue kayak kehilangan dunia gue. Ya berarti kita tahu dong, lihat story terakhir Marcelino, I lost my world gitu. Asnawi juga bilang 4 tahun ini lu baik banget segala macam bla bla bla. Ya tapi balik lagi kita nggak tahu nih yang ada di dalam federasi seperti apa. Tapi kalau saya pribadi sih saya tetap dukung timnas siapapun pelatihnya, karena udah kepalang tanggung. Karena menurut saya kalau tidak sekarang, kedepannya susah lagi nih mau jadi peserta Piala Dunia. Sekarang tuh momen yang paling pas menurut saya. Melihat sepak terjang STY sendiri selama 4 tahun mungkin beberapa. Kayak semuanya cewek-cewek sampai kayak siapa juga kayak cinta bola ya mungkin gara-gara STY juga gitu. Yang tadi banyak kritik latihannya keras atau dan lain, tapi bukti gitu kita ada hasil yang kita dapat. Nggak mudah loh menang Arab. Dulu kita big match kita lawan siapa sih? Lawan Singapura paling, lawan Malaysia. Sekarang big match kita lawannya Jepang, lawannya Arab Saudi. Jadi kita tuh udah naik level. Sempat emosi nggak sih Bang tadi mungkin sempat Ke bawah emosi. Emosi juga. Emosinya sih lebih kesedih sih gitu. Karena aku beberapa kali ketemu coach STY yang menurut aku humble banget, dan aku juga kadang sering mikir tuh kalau lagi sendiri
duh coba gue sempat dilatih dia ya, sempat mikir kayak gitu juga, karena kayaknya pelatih walaupun keras tapi pelatih tuh sebagus apapun taktikal, tapi lebih bagus pelatih yang punya chemistry sama pemain gitu ya. Kayak kalian juga kerja, bosnya sebagus apapun, tapi kalau bosnya mengayomi, bosnya bisa ada waktu ngobrol, ada waktu bercanda, ada waktu serius, enak banget gitu. Karena yang kita lihat juga antar pemain chemistry udah dapat banget sama coach STY. Sampai satu Indonesia Kan ada konferensi persnya, alasannya atau apa. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau hasil ya kita juga nggak bodoh-bodoh amat lah soal bola. Kalau hasil enggak lah menurut saya. Kita juga bingung apa alasannya. sampai katanya ini Bang Patrick untuk menggantikan isu-isu. Ya, kalau menurut saya kalau ngomongin jejak pemain, dia pemain bagus gitu. Tapi kalau ngomongin untuk jejak pelatih, kayaknya Coach STY masih lebih bagus daripada dia deh rekam jejaknya gitu. Coach STY pernah megang Korea Selatan di Piala Dunia, mengalahkan Jerman gitu. Tapi kalau Patrick Kluivert kalau tidak salah pernah ngelatih Barcelona dan juga nggak bagus-bagus sama itu. Bang, seoptimis apa Abang terhadap timnas di pergantian pelatih di pertengahan ini, Bang? Ya karena menurut saya waktunya mepet gitu, dan juga kecuali hasil kita jelek boleh, tapi kan hasil kita nggak jelek, kita masih benar-benar masih ada kesempatan buat Piala Dunia gitu. Jadi ya tetap optimis, karena saya pemainnya banyak teman saya gitu, saya nggak boleh bilang saya nggak optimis gitu. Saya tetap optimis sama mereka, tapi dengan pergantian pelatih ini semoga tidak menghilangkan konsentrasi mereka di lapangan, dan semoga pelatih baru bisa cepat chemistry-nya dapat sama pemain. Passingnya tuh prosentasenya benar-benar dijaga se-perfect mungkin. Jadi karena main tempo tinggi, kita lawan negara-negara Asia udah bukan ini lagi ya, udah bukan Filipina kayak gitu-gitu. Lawannya udah mulai yang Saudi Arabia, Australia, Jepang, Iran, kemudian Irak. Jadi memang teknik dasar kontrol passing bolanya tuh beda gitu. Jadi Sintayong bener-bener teknik dasar bolanya tuh diterapin di tim, dan kebetulan memang pemainnya juga pemain-pemain yang udah jadi. Jadi ya alhamdulillah sepak bola Indonesia udah semakin maju. Dan beberapa kali gue nonton di stadion sekarang, euforianya beda. Nggak hanya supporter laki-laki aja pada umumnya, tapi banyak perempuan, terus anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi hampir semua golongan umur tuh nonton gitu. Ya karena pemainnya keren-keren juga sih. Sempat emosi lagi sama keputusan hari ini gitu. Kecewa nggak, Bang? Kalau kecewa, ya ada rasa kecewa, ada rasa sedih. Tapi balik lagi, keputusan federasi pasti udah dipertimbangkan baik-baik. Karena Kenapa? Masalah? pertimbangan Lanjut, Bang. pertimbangan pelatih untuk pertimbangan federasi untuk memberhentikan pelatih itu pasti ada pertimbangan sendiri gitu. Jadi nggak tiba-tiba langsung dipecat gitu aja. Dan gue yakin bukan karena STY gagal di AFF juga, bukan. Karena memang selama ini ya mungkin melihat beberapa strategi STY di timnas itu udah bagus, tapi kayak mungkin stagnan ketika levelnya udah naik lawan Saudi, Jepang, Iran gitu. Jadi ya kalau dibilang kecewa, tapi mencoba untuk menerima bahwa dinamika sepak bola ya pelatih diganti, pemain dicoret, pemain dipanggil, ada yang masuk, ada yang keluar. Pak Erick Thohir pasti akan memberikan yang terbaik buat Indonesia. Abang sendiri setuju apa? Sebenarnya agak berat nih. Ya namanya sepak bola pasti ada in ada out ya. Dan Sintayong seperti apapun dia membuat kesan yang baik buat Indonesia, membuat level Indonesia lebih naik lagi daripada sebelumnya. Dan mudah-mudahan dengan transformasi yang baru ini bisa membuat Indonesia lebih maju lagi dan masuk Piala Dunia. Amin ya Allah. Oke, dari Patrick sendiri abang ngeliatnya seperti apa sih, Bang? Jujur gue kurang ngerti banget gimana cara Patrick Kluivert ngelatih, tapi karena dia udah orang Belanda, gue dukung. Ya, Sebenarnya Bang, apalagi ini kan bisa dibilang kan tinggal 2 bulan setengah lagi nih, Bang. Kan mepet banget nih, Bang, untuk ya tapi itulah sepak bola ya kan. Mancini aja tahu-tahu Kak Seri sama kita bisa di-outin dari timnas Arab Saudi gitu, dan memang beban yang dipegang sama Patrick nanti akan berat, dan mudah-mudahan dia bisa. Dan kayaknya harus dapat tanda tangan jersinya Patrick Kluivert yang di Belanda ya. Oke.